Assalamualaikum, kali ini di materi prakarya kelas 8 akan dibahas materi tentang teknik pengolahan bahan serealia, umbi, dan kacang-kacangan. Lalu ada tahapan pengolahannya, dan terakhir ada penyajian dan pengemasannya. Materi ini merupakan kelanjutan dari pembahasan sebelumnya, bisa dicek di video sebelumnya. Oke, jangan lupa untuk di like, comment, subscribe, serta juga di share supaya materi ini dapat tersampaikan ke banyak orang. Yang pertama kita pembahasan tentang teknik pengolahan, di mana teknik pengolahan itu terdiri menjadi beberapa macam. Yang pertama ada teknik pengolahan pangan panas basah atau moist heat, di mana teknik pengolahan makanan panas basah ini adalah pengolahan bahan makanan dengan menggunakan bahan dasar cairan untuk mematangkannya. Suhu cairan pada teknik pengolahan makanan panas basah itu tidak pernah lebih dari suhu didih. Berikut ada termasuk teknik dari pengolahan pangan panas basah. Pertama ada teknik merebus atau boiling, di mana boiling adalah mengolah bahan makanan dalam cairan yang sudah mendidih. Cairan yang digunakan itu bisa berupa air, kaldu, dan juga susu. Caranya itu bahan makanan itu dimasukkan dalam cairan yang dingin atau dalam air yang telah panas. Lalu ada teknik merebus menutup bahan pangan atau poaching, di mana teknik poaching ialah cara memasak bahan makanan dalam bahan cair sebatas menutupi bahan makanan yang direbus dengan api kecil di bawah titik didih 92 sampai 96 derajat Celcius. Di mana bahan makanan yang ada di poach ini adalah bahan makanan yang lunak atau lembut dan tidak memerlukan waktu lama dalam memasaknya, seperti buah-buahan, sayuran, telur, dan ikan. Cairannya bisa berupa kaldu, air yang diberi asam, cuka, dan juga susu. Lalu ada teknik merebus dengan sedikit cairan atau bracing. Di mana teknik bracing ini adalah teknik merebus bahan makanan dengan sedikit cairan, ya kira-kira setengah dari bahan yang akan direbus dalam panci tertutup dengan api yang dikecilkan secara perlahan-lahan. Efek dari bracing ini sama dengan menyetup atau stewing, di mana untuk menghasilkan bahan makanan yang lebih lunak dan aroma yang keluar itu menyatu dengan cairannya. Lalu ada teknik menyetup atau menggulai atau stewing, di mana stewing itu adalah mengolah bahan makanan yang terlebih dahulu ditumis bumbunya dan direbus dengan cairan yang berbumbu dan cairan yang tidak terlalu banyak dengan api sedang. Maksud dari dimasak dengan api sedang itu dan juga dalam waktu lama itu agar aromanya itu dari bahan masakan itu keluar dengan sempurna. Di mana pengolahan dengan teknik ini itu harus diaduk dulu dengan hati-hati agar tidak mudah hancur. Pada proses stewing, cairan yang dipakai itu bisa air, susu, santan, dan juga kaldu. Lalu ada teknik mengukus atau steaming, di mana adalah memasak bahan makanan dengan uap air mendidih. Sebelum mengukus bahan makanan, alat pengukusnya itu sudah diberi air yang sudah dipanaskan ya, sehingga airnya itu mendidih dan mengeluarkan uap. Baru kita masukkan tuh bahan makanannya pada steamer atau pengukusnya. Uap air panas yang mengalir ke sekeliling bahan makanan itu yang sedang dikukus. Efek dari teknik ini tuh memberikan makanan itu jadi lebih lunak dan juga lebih lembut. Nilai gizi makanannya juga tidak banyak yang hilang karena tidak langsung bersentuhan langsung dengan air. Dimana makanan yang diolah dengan cara teknik ini bisa contohnya itu ada puding, ada bolu, ada sayuran, ikan maupun ayam. Lalu ada teknik mendidih atau simmering, dimana teknik ini adalah teknik memasak bahan makanan dengan saus atau bahan cair lainnya yang dididihkan dahulu, baru apinya itu dikecilkan di bawah titik didih dan direbus lama, di mana permukaannya itu muncul gelembung-gelembung kecil. Teknik ini biasanya digunakan untuk membuat kaldu yang mengeluarkan ekstrak dari daging yang direbus. Lalu ada teknik mengetim, di mana teknik ini adalah memasak bahan makanan dengan menggunakan dua buah panci yang berbeda ukuran, di mana salah satu pancinya itu lebih kecil. Cara ini memerlukan waktu yang lama, di mana contohnya itu buat masak nasi tim ataupun coklat. Lalu ada teknik pengolahan panas kering, dry heat cooking. Tadi kan yang basah, sekarang yang kering. Yang dimana pertama tekniknya itu ada menggoreng dengan minyak banyak atau deep frying. Deep frying itu adalah memasak bahan makanan dengan menggunakan minyak atau lemak yang banyak, sehingga bahan makanan itu benar-benar terendam, sehingga memperoleh hasil yang kering atau crispy. Dimana teknik yang digunakan itu untuk bisa bahan makanan, bisa buah, sayuran, daging, unggas maupun ikan. Bahan makanan dalam keadaan beku itu bisa langsung masak dengan metode ini.
Pada metode kering ini, karena dipanaskan dalam suhu tinggi itu akan terjadi perubahan tekstur, warna, dan juga rasa. Dimana pada proses pengolahannya itu ada beberapa kandungan gizi yang akan rusak, tetapi kandungan energinya itu akan tinggi karena mengandung lemak. Lemaknya ini dari minyaknya ya. Dimana proses deep frying itu biasanya itu lebih sedikit kehilangan kandungan vitamin yang larut dalam air. Karena dalam proses ini tidak menggunakan air, tapi menggunakan minyak, dimana vitaminnya masih ada, tetapi kandungan lemaknya itu jadi bertambah, tetapi kandungan gizinya jadi berkurang. Dimana contohnya itu, contoh yang menggunakan teknik ini, keripik kentang yang dimana lebih banyak mengandung vitamin C dibandingkan kentang rebus. Lalu ada teknik menggoreng dengan minyak sedikit atau shallow frying. Adalah mengolah bahan makanan atau proses menggoreng yang dilakukan dengan cepat dalam minyak goreng yang sedikit pada wajan datar. Dalam teknik ini, bahan makanan itu biasanya hanya satu kali dibalik. Pada teknik ini, panasnya itu didapatkan dari pemanasan minyak ataupun lemak. Dengan teknik ini, bahan makanan itu tidak akan menjadi terlalu matang. Dan juga asam amino yang terdapat pada makanan itu akan tetap, meskipun proteinnya itu akan menyusut dan juga akan kehilangan beberapa jenis vitamin B. Lalu ada teknik menumis atau sauteing, di mana adalah teknik memasak dengan menggunakan sedikit minyak olahan dan bahan makanan yang telah dipotong kecil atau diiris tipis yang dikerjakan dalam waktu sebentar dan cepat ya, diaduk lalu ditambahkan sedikit cairan sehingga sedikit berkuah ataupun basah. Di mana cairan yang biasa ditambahkan itu bisa saus, krim, dan juga sejenisnya yang dimasukkan pada saat terakhir proses pemasakan. Dimana sebelum menumis itu kita tuh potong dulu atau iris bahan makanan yang dipersiapkan terlebih dahulu. Lalu kita panasin tuh wajannya, kemudian isi minyak sedikit dan kita panaskan minyaknya. Dimana kalau kita gunakan wajan yang besar itu potongannya juga kita masukkan itu juga jangan sampai penuh, sehingga pada saat kita menumis itu lebih gampang. Kalau terlalu banyak kan jadinya susah kan pada saat menumisnya, dan juga matangnya itu bisa merata. Nah, supaya bisa lebih sehat, kita itu hindari penggunaan lemak jenuh, dimana kita bisa menggunakan minyak zaitun ataupun minyak canola yang mengandung minyak sehat dan membantu menurunkan kadar kolesterol berbahaya. Lalu ada teknik memanggang atau baking, dimana baking ada pengolahan bahan makanan di dalam oven dengan panas dari segala arah tanpa menggunakan minyak atau air. Di mana baking itu memiliki beberapa metode, diantaranya memanggang kering, di mana ketika kita memanggang dengan oven, bahan makanan itu akan mengeluarkan uap air. Nah, uap air ini akan membantu proses pemasakan bahan makanannya. Teknik ini biasanya digunakan untuk produk pastry dan juga roti. Selain itu digunakan untuk memasak daging, ikan, dan lain-lainnya. Lalu memanggang dalam oven menambah kelembapan, di mana ketika memanggang bahan makanan itu masukkan wadah berisi air yang akan mengeluarkan uap air yang masuk ke dalam oven, menyebabkan kandungan airnya itu dalam bahan makanan itu bertambah dan akan menambah kualitas makanannya. Penerapan teknik dasar baking dapat dilakukan pada berbagai bahan makanan. Bisa contohnya itu ada kentang, roti, kue sponge, cake, biskuit, ikan, maupun sayuran. Lalu memanggang dalam oven dengan menggunakan dua wadah, di mana wadah pertama itu berisi bahan makanan dan wadah kedua itu diisi air. Wadah pertama itu dimasukkan ke dalam wadah kedua sehingga panasan sampai ke bahan makanan itu lebih lambat, dan dengan demikian tidak akan mengakibatkan panas yang berlebih dan dapat mengurangi kemungkinan makanan itu terlalu matang. Contohnya itu puding karamel. Lalu ada teknik membakar atau grilling, di mana grilling itu teknik mengolah makanan di atas lempengan besi panas atau griddle, atau di atas pan dadar atau teflon yang diletakkan di atas perapian langsung. Suhunya itu yang dibutuhkan itu sekitar 292 derajat Celcius. Grill itu bisa dilakukan di atas bara langsung dengan jeruji panggang ataupun alat bantu lainnya. Di mana dalam teknik ini itu perlu diperhatikan sedikit minyaknya, baik pada saat makanan yang diolahnya maupun alat yang digunakan. Jerujinya ini berfungsi sebagai penahan bahan makanan yang sedang dimasak ataupun dipanggang. Selain itu, fungsi lainnya juga untuk membuat bahan bagian yang matang dan gosong itu berbentuk jeruji pula. Kegosongan inilah menjadi ciri khas dan menunjukkan bahwa makanan tersebut di grill. Misalkan contohnya kayak makanan steak tuh,
biasanya kan ada kayak garis-garisnya tuh. Nah, itu dari panggangannya ataupun misalkan bakar apa gitu, sate, nah gitu. Nah, biasanya ada bekas-bekasnya. Lalu ada tahapan dan contoh pengolahannya. Dan sini saya hanya menjelaskan tahapan contoh-contohnya aja, bukan menjelaskan secara garis besarnya. Sini secara umumnya aja. Pertama ada pengolahan serealia, di mana untuk beras, misalkan pengolahannya itu bisa nasi biasa, lalu nasi uduk kan, dengan nasi uduk kan biasanya orang Betawi, lalu ada nasi goreng, nah biasanya umumnya kalau nasi goreng, lalu ada nasi kuning juga ya walaupun banyak beberapa wilayah punya ciri khasnya, di Jakarta ada, di beberapa tempat ada, dan juga di Kalimantan sana juga ada. Lalu ada nasi liwet, nah biasanya yang Jawa Barat nih, dan nasi lain-lainnya. Lalu ada jagung, dimana biasanya ada nasi jagung, biasanya khasnya itu di daerah Jawa Timur sana dan juga beberapa tempat. Lalu ada jagung bose, Nusa Tenggara Timur, dan juga binte biru huta dari Gorontalo, dari Sulawesi sana. Lalu kalau pengolahan kacang-kacangan itu pertama kacang tanah. Kalau kacang tanah itu bisa kita temui itu misalkan pengolahannya lah cemilan, bisa kacang rebus, kacang goreng dan juga biskuit. Misalkan kayak gitu. Lalu kalau bumbu kacang juga misalkan udah buat gado-gado, pecel sayur, somai, batagor dan lain-lain sebagainya. Lalu ada kacang hijau, biasanya nih buat yang kayak bubur kacang hijau, bisa buat isian bakpia dan lain-lain. Lalu ada pengolahan umbi, yang contohnya ubi jalar itu bisa gaplek, ada kolak, biji salak dan lain-lain. Lalu ada singkong, produk olahan itu ada tiwul, ada singkong goreng, ada tape, keripik singkong dan lain-lain. Kentang, ya misalnya ada kentang rebus, kentang goreng, perkedel, keripik kentang dan lain-lain. Lalu ada penyajian dan pengemasan, pembahasan yang terakhir, di mana sanitasi dan higienitas penyajian suatu hidangan itu makanan itu perlu diperhatikan. Penyajian makanan yang tidak higienis itu akan mengurangi selera makan seseorang dan juga dapat menjadi penyebab kontaminasi berbagai macam bakteri ataupun kuman. Oleh karena itu kita harus memperhatikan prinsip-prinsip higienitas dan sanitasi makanan. Higienitas itu yang kebersihan ya. Dan juga sanitasi ke makanan sebagai berikut. Pertama, prinsip wadahnya, di mana setiap jenis makanan itu ditempatkan dalam wadah terpisah dan diusahakan itu dalam keadaan tertutup pada saat penyajian. Tujuannya itu agar antar jenis makanan itu tidak terkontaminasi oleh bakteri ataupun kuman secara silang dari hidangan yang lain. Sehingga untuk mengantisipasi terjadinya pencemaran bakteri ataupun kuman dari hidangan lain dan untuk memperpanjang masa penyajian makanan. Lalu ada prinsip kadar air, di mana penempatan makanan yang mengandung kadar air tinggi atau yang kayak kuah itu baru kita campurkan pada saat menjelang dihidangkan untuk mencegah makanan itu cepat rusak. Dimana kalau makanan yang makanan yang berkuah itu biasanya lebih cepat basi. Lalu ada prinsip bahan makanan dapat dimakan, dimana bahan makanan yang tidak membahayakan kesehatan itu seperti terlalu banyak pengawet, menggunakan bukan pewarna makanan, dan juga menggunakan bahan-bahan berbahaya lainnya. Lalu ada prinsip panas. Artinya setiap hidangan makanan itu disajikan masih dalam keadaan panas sehingga membuktikan hidangan itu masih segar. Khususnya nih hidangan yang berkuah ya, yang agar lebih segar itu disantap pada saat keadaan panas maupun hangat. Di mana makanan yang dengan prinsip panas ini sangat bermanfaat untuk mencegah kontaminasi terhadap bakteri ataupun kuman dan agar hidangan itu tetap memiliki tampilan yang estetis atau nilai keindahannya. Lalu ada prinsip alat bersih, di mana setiap peralatan yang digunakan itu seperti dus, piring, gelas, mangkok harus bersih dan dalam keadaan kondisi yang baik. Bersih itu maksudnya sudah dicuci dengan cara yang higienis. Baiknya ini artinya itu utuh, tidak rusak ataupun cacat dan bekas pakai. Tujuannya untuk mencegah penularan penyakit dan memberikan penampilan yang estetis. Lalu ada prinsip keempat yang prinsip penanganan makanan, di mana dalam menyajikan makanan itu hendaknya hindari kontak langsung dengan tangan. Hal ini untuk mencegah kontaminasi bakteri dan penampilan yang baik. Dimana selain faktor yang tadi, ada faktor kedua dalam pemilihan makanan itu pertama ada dari cita rasanya. Cita rasa yang dari bau dan penampilan itu, misalkan dari buah pisang itu bisa menimbulkan sensasi tersendiri dalam mulut kita. Cita rasa itu akan mempengaruhi seseorang dalam memilih dan juga membeli suatu produk makanan.
karena pengaruh sensorik. Sensoriknya ini bisa dari rasa, bisa dari tekstur maupun baunya. Yang dimana pada rasa yang sebenarnya timbul itu pada lidah, dimana manusia itu memiliki 8.000 kunci-kunci pengecap atau taste buds yang berada pada bagian belakang dan samping lidah, pada langit-langit dan juga tenggorokan. Apabila sel reseptor rasa di dalam kunci-kunci pengecap mendapat rangsangan rasa, maka akan mendeteksi aneka sensasi rasa. Dimana yang kita ketahui itu ada 4 dasar rasa ya, ada manis, asam, asin dan juga pahit. Dan dimana kalau secara fungsi fisiologis tertentu ini pertama ada rasa manis. Rasa manis itu ditumbuhkan oleh sukrosa, glukosa, fruktosa dan lain-lain yang menandakan bahwa produk makanan tersebut memberikan energi. Lalu ada rasa asam, dibentuk dari asam sitrat, asam laktat, asam asetat yang menunjukkan bahwa makanan itu mengalami fermentasi ataupun kalau sudah basi misalkan. Lalu ada rasa asin, dibentuk oleh sodium klorida yang menunjukkan bahwa perlu ada keseimbangan mineral. Lalu ada rasa pahit, dibentuk oleh komponen alkaloid, naringenin, kafein, dan juga lain-lain yang menandakan kemungkinan adanya toksin ataupun racun. Nah, kalau yang faktor ketiga ini karena warna dan juga tekstur ataupun bentuk makanannya, di mana kualitas makanan yang baik itu dapat memuaskan konsumen yang pada saat membelinya. Di mana makanan yang disajikan itu harus menarik, di mana dipengaruhi oleh beberapa faktor tadi, ada warna, tekstur, dan juga bentuknya. Warna makanan itu akan dapat dilihat bahwa makanan itu berkualitas baik ataupun sudah jelek. Nah, di mana warna itu bisa menjadi indikator kematangan makanannya. Di mana pas saat tekstur makanannya apabila diraba tangan tersampuk, mudah gigit dan juga mudah dikunyah, akan memberikan rangsangan yang cepat daripada panca indera, di mana dapat dinikmati dengan nyaman. Dan sebaliknya jika teksturnya makanannya itu berkonsisten keras, terus memberikan rasa rangsangan yang lambat pada panca indera. Lalu ada tekstur suatu makanan itu ditentukan oleh indera perasa, yaitu mulut, dimana karena adanya rangsangan fisik yang ditimbulkan. Selain itu, bentuk makanan yang disajikan juga memberikan pengaruh. Jika bentuk makanan yang menarik dan juga serasi, akan mempunyai daya tarik tersendiri bagi orang yang memakannya. Dimana lalu ada faktor keempat itu ada kemasannya, alat atau kemasan sajian makanan, dimana pada saat kita beli makanan kan biasanya, nah kita lihat dulu nih makan di tempatnya seperti apa, kemasannya, dan juga kalau pada saat kita mau dibungkus tuh pas buat pulang seperti apa. Dimana kalau kita makan di restoran ataupun rumah makan tradisional itu biasanya menyajikan ada piring makan, sendok garpu, mangkuk, terus sayur, terus gelas minum, piring-piring penyajian lauk pauk, dan juga mangkuk kecil untuk cuci tangan. Dimana kalau di sini ada alat penyajian dan kemasan hidangan makanan itu bisa yang produk kerajinan tradisional maupun modern. Di sini ada gambarnya tentang alat penyajian tradisional, di mana ada yang penyajian hidangan yang dari anyaman rotan, bakul nasi nih biasanya kalau yang di restoran-restoran Sunda atau warung-warung sederhana biasanya pakai bakul nasi yang terbuat dari anyaman. Lalu ada tampah dan juga piring yang terbuat dari anyaman rotan, di mana kalau biasanya kalau tumpengan kan tuh, nah biasanya pakai yang anyaman rotan itu kan, yang tumpengnya itu. Nah, lalu kalau yang kayak yang piring yang terbuat dari rotan, nah itu biasanya kayak misalkan sekarang modelnya seperti itu. Kayaknya untuk sebagai nilai estetis juga bisa untuk mempermudah supaya nggak cuci piringnya nggak ribet gitu. Kalau ada penyajian hidangan makanan dari daun, misalkan pincuk nasi atau pecel sayur. Lalu ada nasi rames ini pakai daun pisang, lalu nasi rames pakai daun jati, dan juga tempe goreng yang pakai wadah mangkok atau daun pisangnya. Biasanya ini kebanyakan di kuliner lokal ya, di mana menggunakan daun-daun pisang ataupun anyaman-anyaman gitu. Lalu kalau alat penyajian modern, nah biasanya ini dipisahkan nih bahan dari makanannya, misalkan kayak piring, sendok, mangkuk, nah kayak gitu-gitu dipisahkan satu sama lainnya. Lalu kalau yang tadi kan alat penyajian tradisional modern, nah sekarang kemasannya kayak tadi ya, kemasan tradisional misalkan pakai daun pisang ya, kayak buat kayak lemper, kayak lontong, terus kayak makan
pecel ya, pecel sayur dan lain sebagainya menggunakan pakai daun alas daun pisang. Lalu misalkan ada yang kayak ini ya, misalkan kayak lebaran tuh kan bisa pakai ketupat, nah itu kan. Dan juga aneka jenis makanan lainnya. Sedangkan kalau untuk kemasan modern tuh biasanya pakai yang kertas coklat tuh, yang bungkus nasi yang warna coklat ya, biasanya kayak di warteg-warteg pakai pakai bungkus nasi kertas coklat. Nah itu. Terus ada kayak pakai karton dan ataupun misalkan kayak styrofoam tuh kayak misalkan kayak tukang bubur-bubur atau dan sebagainya. Terus ada aluminium, terus ada kantong plastik. Nah, kalau misalkan kalau kayak belanja di Indomaret atau Alfa dan sebagainya, minimarket, dan juga misalkan ada plastik yang keras. Ya misalnya kayak buat eh, yang lainnya. Lalu ada kemasan tradisional di mana bang karton itu dimodifikasi dengan plastik keras, di mana penyajian tradisional modern itu disatukan misalkan pakai rotan tapi pakai kertas coklat juga, misalkan kayak nasi ramas. Terus di sini kayak misalkan ada pecel sayur ya, misalkan pakai bungkus nasi luarannya tapi dalamnya itu pakai daun pisang. Nah gitu. Jadi di mana kan daun pisang itu sebagai buat apa ya, menyedapkan makanan juga. Nah pada saat masih hangat, menyebabkan daun pisang itu bisa membuat sensasi rasa yang jadi lebih nikmat gitu. Oke, cukup sekian untuk materi ini kali ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.